Halo Sobat Bisnis, Indonesia berhasil merampungkan rangkaian KTT ASEAN yang ke-43. Negara-negara yang hadir baik anggota ASEAN maupun mitra ASEAN mengapresiasi keterlibatan mereka di KTT ASEAN yang ke-43 ini. Namun, yang terpenting adalah beragam kesepakatan investasi. Tentu ini adalah momentum yang baik bagi Indonesia, tidak hanya berakhir sebagai kesepakatan saja, namun juga melahirkan investasi-investasi yang dapat diraih secara nyata dan didirikan di Indonesia tentunya. Namun, pemerintah dan juga kementerian lembaga Indonesia ini sudah mempersiapkan beragam kebijakan, tidak hanya kebijakan secara fiskal, namun juga non-fiskal, utamanya untuk kemudian merangsang investor-investor tersebut untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Apakah kebijakan-kebijakan tersebut sesuai harapan oleh pemerintah? Kita akan membahasnya di Fokus Bisnis. Seperti biasa, kita akan membahasnya bersama dengan redaksi Bisnis Indonesia. Dan kali ini telah hadir Mas Lukas. Kabar baik, Mas Lukas? Ya, kabar baik. Mas Lukas, beberapa waktu lalu kita sudah berhasil nih melaksanakan rangkaian dari KTT ASEAN yang ke-43. Namun menariknya, banyak negara kemudian tertarik berinvestasi di Indonesia. Apa saja nih Mas, pembahasan investasi yang kemudian diraih dari rangkaian KTT ASEAN yang ke-43? Kalau dalam KTT ASEAN memang ada cukup beragam investasi yang mampu menarik minat dari tidak hanya di kawasan ASEAN, tapi juga dari negara-negara mitra kita, mitra-mitra lama. Memang fokus utamanya masih tetap berada di ruang lingkup seperti energi baru terbarukan, terus kemudian elektrifikasi kendaraan listrik, dan juga beberapa investasi di sektor lainnya, gitu. Itu beberapa hal yang bisa kita lihat dari KTT ASEAN, bahwa Indonesia masih cukup menarik di mata investor, gitu. Di tengah bagaimana susahnya untuk menarik investasi di dalam negeri gitu ya. Dalam negeri gitu kan. Tapi ya paling tidak ini menumbuhkan optimisme lah bagi kita kalau Indonesia masih menarik di mata investor. Masih seksi untuk kemudian menanamkan investasi di Indonesia gitu kan. Tapi yang menarik juga nih Mas di KTT ASEAN bahwa Indonesia berharap kerjasamanya investasi-investasi yang masuk ke Indonesia ini juga menggandeng lokal dan juga menggandeng perusahaan di Indonesia, korporasi di Indonesia. Ini tanggapannya seperti apa Mas? Ya memang udah sejak lama ya kalau investasi asing harus menggandeng perusahaan lokal itu memang sudah sejak lama, tidak hanya momentum saat ini saja, tapi memang arahnya adalah kalau ada investasi masuk diharapkan menggandeng lokal. Tujuannya agar apa? Dua-duanya sama-sama tumbuh gitu, sehingga manfaat bagi perekonomian juga tentunya lebih maksimal, seperti itu. Oke, nah kebijakan kemudian untuk tetap memberikan atau menghadirkan investasi di Indonesia, arus investasi yang baik di Indonesia ini adalah tentu tidak lepas dari kebijakan-kebijakan dari kementerian dan juga lembaga. Nah, menariknya lagi adalah kebijakan yang dihadirkan ini tidak hanya fiskal saja, tapi ada non-fiskalnya, gitu kan. Nah, ini yang non-fiskal ini kan juga menghadirkan salah satunya adalah Golden Visa gitu kan. Nah, ini seperti apa sih Mas konsep dari Golden Visa ini jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang kemudian sudah lebih dulu menerapkan Golden Visa? Kalau yang kita lihat ya sebenarnya Golden Visa yang diberikan oleh Indonesia ini kan juga tidak sama gitu seperti yang dilakukan oleh negara lain gitu. Kita hanya membatasi dalam artian ketika ada warga negara asing yang dia memang punya dan masuk dalam kriteria tertentu, itu dia bisa mendapatkan Golden Visa. Apa itu Golden Visa? Pertanyaannya kan di situ. Nah, dengan adanya Golden Visa, maka warga negara asing itu bisa membeli rumah tinggal. Konteksnya adalah rumah tinggal. Ini jangan dibedakan lah ya. Jadi rumah tinggal itu bisa jadi hunian rumah tapak ataupun apartemen dan kondo gitu. Nah, kalau apartemen dan kondo berarti ya dapat
kepemilikan dari satuan rumah susun seperti itu gitu. Jadi bedanya apa? Kalau di luar negeri mungkin bisa menjadi dalam tanda kutip dua kewarganegaraan. Sementara Indonesia kan tidak menganut itu. Kita masih tetap menganut sistem satu kewarganegaraan. Jadi yang diberikan hanya hak kepemilikan atas huniannya saja gitu. Yang menjadi permasalahan adalah lahan untuk para investor-investor, juga nanti investornya banyak gitu kan. Kemudian bagaimana nih lahannya? Apakah kemudian lahannya juga mencukupi untuk para investor-investor ini kemudian memiliki kepemilikan lahan di Indonesia? Kalau terkait lahan sebenarnya persoalan klasik ya kalau untuk hal investasi, bahwa ketika investasi kemudian membutuhkan lahan itu memang iya, tapi kan konteksnya ini hanya rumah tinggal gitu. Sementara kita punya banyak proyek sebenarnya kalau kita lihat, baik proyek perumahan, proyek apartemen, kondo, dan bahkan nanti di ibu kota negara di Nusantara KN gitu ya? itu kan akan dibangun juga banyak hunian gitu, dan harapannya ketika ada golden visa ini kemudian bisa menarik minat gitu loh. Minat apa? Minat pengembang untuk dia membangun hunian di IKN, dan minat dari pemegang golden visa untuk membeli kepemilikan di IKN itu. Pak Silmi Karim selaku Dirjen Imigrasi kan sudah memberikan sebagai pemantik gitu kan kepada CEO dari ChatGPT gitu kan untuk pertama kali untuk visa golden visa ini. Nah, tapi kalau untuk kedepannya siapa saja sih yang kemudian akan berhak mendapatkan golden visa ini? Nah, kalau dari hasil interview kami bersama Pak Dirjen Imigrasi, Pak Silmi Karim, itu memang ada beberapa kriteria gitu ya. Pertama untuk yang perorangan dengan yang perusahaan. Kalau perorangan ini memang paling tidak itu harus diberi, mereka harus menginvestasikan itu 2,5 juta sampai yang satunya itu 5 juta untuk yang perorangan gitu. Nah, yang untuk perusahaan itu 25 juta sampai 50 juta. Tujuannya untuk apa? Agar tidak ada masih dengan tetap melindungi segmen UMKM kita gitu. Nah, persoalannya adalah ketika kita mau melihat apakah yang pertama kali diberikan itu ke siapa kalau nggak salah? Ke CEO ChatGPT ya. Apakah itu bisa memantik yang lain atau tidak gitu kan, pertanyaannya kan di situ kemudian. Nah, kalau versinya Pak Silmi itu kan tujuannya supaya si CEO ini, si Pak Sam ya, Sam Altman ini, dia lebih banyak berada di Indonesia. Tujuannya kalau dia lebih banyak berada di Indonesia, maka dia bisa berbagi soal kecerdasan, transfer teknologi, nggak hanya teknologi, transfer ilmu gitu. Ilmu, terus kemudian mungkin ya membangun ekosistem, karena tidak dapat dipungkiri AI ini memang sudah artificial intelligence itu sudah menjamur di berbagai dunia, tapi kita kan belum terlalu lah untuk ke arah sana. Nah, untuk menutup gap itu mungkin ya, untuk menutup gap itu maka dengan dia makin lama di sini, dia bisa menelurkan mungkin ide-ide dia dan sebagainya seperti itu. Salah satu pemikiran utama gitu kan, atau tujuan utama adanya golden visa ini adalah menarik investasi gitu kan. Makanya tadi Pak Silmi Karim memberikan syarat-syarat beberapa kriteria. Salah satunya adalah ya uangnya harus segini nih gitu kan. Tapi kalau seandainya nanti kemudian seiring berjalannya waktu, seiring kemudian investasinya berjalan gitu, uangnya ini ternyata tidak sebesar ketika dia masuk ke Indonesia. Nah, ini gimana nih, Mas? Nah, itu kembali lagi. Fungsinya golden visa itu untuk apa gitu? Fungsinya golden visa itu kan diberikan untuk meningkatkan investasi. Kalau dianggap itu tidak sesuai dengan kriteria, ya berarti dia tidak bisa diberikan dong. Ya kan? Artinya hal-hal yang kayak gini tuh harus sejak awal itu dibahas gitu. Kalau memang nanti kriterianya dia tidak masuk, ya tidak usah diberikan gitu. Tapi kalau misalnya uangnya sudah masuk, kan pertanyaannya kemudian uang ini dari mana? Kalau uangnya sumbernya adalah sumber yang tadi hasil dari tindak pidana pencucian uang, tentu harus
ada mekanisme khusus untuk melawan itu. Paling tidak hal ini tujuannya untuk apa? Agar kita juga pandangan negara lain dengan Indonesia itu tetap harus sama. Jangan sampai kita dijadikan surga untuk para para pencucian uang gitu ya. uang gitu kan. Oke. Seperti itu. Mas, kebijakan dari pemerintah berkaitan soal investasi ini sebenarnya juga masih ada yang berkaitan soal fiskal, namun juga ada berkaitan soal non fiskal. Nah, nilai dari anggaran untuk fiskal sendiri kan juga besar gitu kan. Nah, ini apakah kemudian dua-duanya harus memberikan keseimbangan? Maksudnya anggaran yang diberikan pemerintah harus seimbang, atau kemudian ya dua-duanya harus berjalan seiringan dengan tujuan utama untuk merangsang investasi di Indonesia? Tanggapannya, Mas? Kalau berkaitan dengan anggaran ya, saya kira anggaran fiskal maupun non fiskal itu bukan menjadi persoalan gitu ya. Karena instrumen itu digunakan dua-duanya untuk saling melengkapi gitu. Ketika ada misalnya instrumen fiskal untuk merangsang investasi, yaitu biar saja dilakukan. Tapi non fiskal juga harus berjalan gitu. Tetap harus berjalan. Kenapa? Karena gini, seringkali itu investor itu kan tidak hanya melihat dari sisi negara ini dia punya insentif apa. Enggak, tapi justru kemudahan-kemudahan yang konteksnya ditemui di lapangan itu yang perlu persoalan lebih cepat, dan itulah yang seringkali tidak bisa diselesaikan secara fiskal dan butuh kebijakan secara non fiskal. Oke. Baik. Gitu. Terima kasih sekali Mas Lukas atas pembahasannya berkaitan soal investasi. Tapi yang utama adalah kita harus menunggu nih kerjasama investasi yang sudah diraih di KTT ASEAN maupun di luar KTT ASEAN ini juga harus benar-benar berhasil direalisasikan oleh Indonesia. Sobat Bisnis, tentunya ulasan kami tadi telah terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam isu bisnis dan juga ekonomi secara mendalam. Sobat Bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.